Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan gua di channel ini. Kita masih di modul Relational Database dan sekarang kita membahas Materialized View. Ya, meskipun ini susah ya namanya, sering belibet kalau gua ngomong ini. Jadi Materialized View ini adalah metode sebenarnya untuk mempercepat query ya, sama seperti video sebelumnya ketika query optimization. Nah, tapi bedanya ini itu adalah apa ya? eh Sebenarnya nggak curang gitu. Sebenarnya bukan query optimization, tapi lebih ke memindahkan operation yang sebenarnya di database. Jadi secara gradually dia akan disimpan di dalam materials view ini. Kita lihat langsung aja ya daripada bingung gitu. Jadi by definition dia adalah sebuah cara untuk menyimpan result dari sebuah query secara physically di dalam disk ya. Resultnya ini pre-compute, maksudnya dihitung lebih dulu ya, sebelum kita query, dia udah dihitung terlebih dahulu, bukan dihitung, di query terlebih dahulu, dan ini gunanya untuk mengimprove performance of queries. Biasanya query yang aggregated atau query yang kompleks ya, banyak joinnya. Nah, jadi gimana sih maksudnya ketika kita query ya, kita query ke DB, kita pakai SQL di sini ya, atau DQL, data query language ya. Nah, dia akan mencari data-data itu, tabel-tabel itu dalam database, dan semua itu akan dilakukan di dalam memori, ya. Nggak akan disimpan di disk. Jadi hasil query-nya, hasil tabelnya itu ketika di sini ya. Kita select bintang from book, terus bla 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 bla. Gini aja deh. Nah, semua tabel ini dia itu ada di dalam memori, teman-teman ya. Dalam RAM, bukan di dalam disk. Jadi ketika kita mau select, setiap kali select itu, dia akan selalu nge-query ke DB ini, nge-query terus, ya. Dan bayangkan ketika query ini sangat berat. Let's say misalkan ada 10 tabel yang kita mau join gitu. Dan semuanya aggregated, misalkan pakai average, ada pakai sum, bahkan pakai subquery dan lain-lain ya. Pokoknya query-nya gila deh, kita nggak pernah membayangkan query seperti apa gitu. Nah, kalau pakai materialized view itu bisa jauh lebih cepat daripada kayak gini. Kenapa? Karena dia nggak akan nge-query ke DB, teman-teman ya. Nggak akan nge-query ke database itu lagi. Tapi dia akan punya kayak apa ya, komponen kecil ya, persistent disk juga, yang namanya materialized view ya. Jadi dia akan langsung lihat di materialized view ini. Jadi materialized view ini sebenarnya adalah tabel yang disimpan di dalam database ya. Tabel sebenarnya ini adalah tabel, tapi bukan tabel-tabel yang ada di dalam sini ya. Itu tabel yang digunakan supaya kita kalau select langsung ke tabel itu. Dan tabel itu adalah sebenarnya sebuah query ya. Tabel itu adalah hasil dari sebuah query. Kalau tabel di sini kan tabel-tabel data aslinya ya. Tapi di sini tuh tabel hasil query ya. Nah, ini kenapa gue bilang ini agak curang gitu daripada yang video sebelumnya. Karena sebenarnya ini ya query biasa gitu. Tapi ini dia disimpan di dalam disk tabelnya ya. Contoh, misalkan gini nih. Create materials view, ini namanya kita bebas ya. Terus S ini ingat kalau ungu berarti di reserve keyword ya oleh si SQL. Nah, setelah S ini ya kalian bebas untuk melakukan query-nya gitu. Jadi query seperti ini, select atau address dan lain-lain, kan dia akan menghasilkan tabel ini ya. Nah, tabel ini nanti di store di dalam persistent disk, teman-teman. Ya, jadi bukan di dalam memori lagi. Kita coba select ya, sesuaiin sama ini, select author address. Terus siapa? AVG berdasarkan price ya. AVG price S AVG price from book. Ini ya meskipun bukan good practice tapi gue huruf besar semua ya. Whatever. Group by author address. Uh, Kemudian order by AVG price.
Nah, jadi ini sebenarnya lumayan kompleks juga ya. Karena kita pakai aggregated, terus kita pakai group by, terus order by gitu. Nah, contohnya seperti ini nih. Kalau kita apa namanya? Menggunakan query seperti ini. Jadi tabel ini dia akan ada di dalam memori, teman-teman. Ya, ketika kita mau query lagi, dia akan cari lagi gitu. Dia akan cari lagi. Nah, tapi ketika kita pakai materialized view, coba ya, kita pakai create materialized view avg price view s. Nah, ini akan membuat tabel baru ya. Tabel itu isinya ya auto address dan avg price ini ya. Apa ini? Relation avg price already exist. Oh, ternyata gue kemarin udah coba-coba guys. Oke, gue akan hapus ini. Sorry teman-teman. Oke, kita coba lagi. Jadi materialized view itu adalah, nah seperti tadi ya, dia adalah tabel yang memiliki kolom auto address dan avg price gitu. Dan tabel ini adalah hasil dari query yang sumbernya dari tabel-tabel ini. Gitu ya. eh Ya sebenarnya itu aja sih ya untuk video kali ini. Oh iya, mungkin satu lagi. Gimana cara kita mengupdate data di sini ya? Karena gini teman-teman. Karena oh iya sorry sebelumnya. Jadi kalau kita mau select ini, select semua, jangan langsung kayak gini teman-teman. Jadi langsung select aja dari view-nya gitu ya. Select bintang from avg price view. Jadi ini anggap aja sebagai tabel lah ya. Kita bisa langsung seperti ini. Nah, ini kalian menggunakan si materials view. Kalau kalian mau ini lagi ya percuma gitu. Percuma kita buat ini. Kalau kalian mau execute-nya kayak gini lagi. Jadi execute-nya harusnya kayak gini gitu ya. Nah, let's say di sini kita mau coba ubah ya. Kita mau coba ubah yang Bali nih. Karena kasihan ya, AVG price-nya cuma 4. Nah, sekarang kita coba bikin uh, sebuah data baru ya. Coba ya, kita kasih data baru di sini. Sebentar. Wah, mau yang Bali, teman-teman. Ini ya. Oke. Let's say Bali ini dia harganya misalkan sampai 1 juta deh gitu ya. Harusnya kalau 1 juta ditambahkan ya akan jadi gede tuh AVG price-nya. Ini ISBN-nya berapa ya? 321 321. Semoga belum kepake ya. Oke. Nah, berhasil ya. Terus kita coba lihat from book where author address-nya Bali. Sorry, kebalik. Nah, kalian lihat di sini tadi 4 ya untuk rata-rata price-nya. Sekarang kita coba lihat AVG price-nya dari ini. Nah, sekarang jadi 33336. Tapi kalau kalian lihat di sini ya, select bintang from AVG price view masih 4 guys ya. Tapi kalau kalian pakai ini ya, query yang tadi yang panjang ini, dan ini udah ke-update ya, yang balik justru yang paling gede nih sekarang. Kenapa bisa gitu? Karena si MV ini, materials view ini, dia itu diupdate-nya secara manual oleh kita ya. Si si MV ini ya, dia diupdate manual. Cara update-nya gimana? Cara update-nya dengan cara refresh materials view AVG price ini. Ya, refresh materials view nama view-nya. Dengan itu tabel ini akan di-refresh. Akan di-refresh dengan data baru. Nah, that's why itu namanya adalah pre-compute ya. Jadi di sini kita nggak akan query dulu nih. Ini mungkin akan dijalankan mungkin setiap berapa ya? Secara berkala kali ya, 1 menit sekali, 10 menit sekali. Jadi
by the time kita mau query yang seberat ini, dia kan udah siap datanya, ya. Karena kita secara regularly kita pakai refresh dari last view ini. Oke, kita coba refresh ya. Refresh. Ini kita hapus. Oke, dia berhasil refresh dan kita coba select lagi. Oke, ya. Dia udah benar. Jadi itu aja teman-teman untuk materi last view. Semoga bermanfaat, semoga kalian memahami cara untuk mengoptimalisasi query-query yang lumayan besar dan berat. That's all for me teman-teman, dan nextnya kita belajar data control language ya. See you there, bye-bye.